Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Bikin cincau jelly guys, ada yang suka nggak nih? Masya Allah, beneran deh. Yang ini lenturnya itu kebangetan. Dan ternyata bikinnya itu juga mudah banget karena bisa dicacah dengan menggunakan blender ataupun chopper. Oh, wow, amazing. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 120 gram daun cincau jelly atau cincau rambat seperti ini. Yang jelas bukan cincau jenis perdu seperti ini karena jika menggunakan daun cincau perdu untuk cara mengolahnya itu beda dengan cincau jenis jelly ini ya. Dan untuk tutorial membuat cincau dari jenis perdu ini insya Allah videonya itu akan saya bagikan secara terpisah. Oke, cuci daun cincau hingga bersih seperti ini. Bila perlu bilas sebanyak 3 kali agar daun cincaunya itu benar-benar bebas dari debu. Sisihkan. Selanjutnya siapkan juga air pandan dan untuk cara membuatnya yaitu tuangkan 1300 ml atau sekitar 5 gelas air matang atau air galon. Kemudian 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul, rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor dan diamkan air pandan hingga dingin. Setelah dingin, tempatkan di dalam wadah. Pastikan hasil akhir air pandannya itu sekitar 1200 ml saja. Nah, jika daun dan air pandannya itu sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Oke, tempatkan daun cincau ke dalam blender atau chopper seperti ini. Kemudian tuangkan sebagian air pandan. Lalu proses hingga daun cincau tercacah rata. Selanjutnya saring. Nah, untuk ampas daunnya ini sebaiknya jangan dibuang dulu ya. Melainkan ini diproses kembali dengan ditambahkan air pandan yang tersisa tadi. Ulangi kembali proses mencacah daunnya hingga air pandannya habis. Dan untuk proses yang terakhir ini agar lebih efektif, peras ampas daun cincau dengan menggunakan tangan bersih seperti ini. Pastikan cukup asal diperas sampai airnya turun ya guys. Jadi tidak perlu diremas-remas sampai tangan kita pegel gitu. Nah ini dia guys hasilnya. Air cincaunya ini memang cenderung berbusa ya. But it's okay. Karena memang jika diproses menggunakan blender atau chopper, hasil akhirnya itu cenderung lebih berbusa banyak dibanding yang diproses dengan cara diremas-remas. Well guys, selanjutnya ini kita saring kembali dengan menggunakan saringan yang lebih rapat sebanyak 2 atau 3 kali agar busa yang dihasilkan itu bisa berkurang banyak. Oke, selanjutnya tuangkan ke dalam wadah. Nah ini dia guys hasilnya. Ternyata satu resep itu bisa menghasilkan 2 box kemasan 650 ml. Kemudian tutup dan simpan di dalam kulkas hingga cincau mengeras. Nah ini dia guys hasilnya. Setelah didiamkan semalaman ternyata cincaunya itu sudah jadi. Dan ini jadi lumayan berair karena memang sudah disimpan selama semalaman lebih ya guys.
but it's okay. Karena untuk airnya itu bisa kita buang saja seperti ini. Nah, sekarang cincau jelinya sudah jadi ya guys. Masya Allah, hasilnya ini benar-benar kenyal banget. Sekilas itu mirip banget dengan jeli beneran ya. Tuh, kenyalnya itu benar-benar bikin gemes. Asli, seger banget ini pastinya guys. Oh no! Dan karena teksturnya itu kenyal juga kokoh, cincau jeli ini juga bisa dipotong-potong sesuai selera. Masya Allah, ini sengaja saya pegang menggunakan tangan telanjang karena emang licin banget. Dan yang terpenting tangannya itu sudah bersih ya guys. Udah iya, ngapa sih ndak karo sarung tangan bareng lah. Dan kagak nonton temen dadi uang lah yuk. Oke, potong-potong cincau sesuai selera. Dan ini dia guys hasilnya. Sebelum diolah sebaiknya ini dicuci dulu dengan menggunakan air galon agar kebersihannya itu tetap terjaga. By the way, selain menggunakan blender atau chopper, kita juga bisa membuat cincau jelly dengan cara diremas tangan seperti biasanya. Seperti ini ya. Jika diremas dengan tangan begini, maka untuk air pandan yang digunakan itu sebaiknya dalam kondisi hangat-hangat kuku ya. Karena jika menggunakan air dingin, maka proses meremasnya itu jadi lebih lama dan lebih ngoyo gitu. Pastinya juga jadi lebih pegel ya. Remas cincau dengan dituang air pandan sedikit demi sedikit seperti ini. Nah ini dia guys, hasil cincau setelah disaring. Selanjutnya tuang di dalam wadah. Dan setelah disimpan selama semalaman, hasilnya itu juga jadi cenderung berair seperti ini. Yang jelas, yang versi diremas tangan ini juga hasil cincaunya itu super lentur dan kenyal. Jika suka juga ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi praktis dengan diproses blender atau chopper? Atau yang versi konvensional dengan cara diremas-remas tangan? Oke, silahkan dipilih sesuai selera saja. Exactly, the choice is in yours. By the way, jika menggunakan blender atau chopper, untuk air yang digunakan itu memang sebaiknya gunakan air pandan yang sudah dingin atau di suhu ruang gitu. Karena jika air yang digunakan untuk memblender itu masih panas atau hangat, maka hasil cincaunya itu jadi auto mengental duluan seperti ini ya guys. Aduh, kalau menggumpal duluan seperti ini sudah pasti dicetaknya itu juga hasilnya jadi kurang mulus dan kurang cantik. Warna hijaunya itu juga jadi terlihat aneh. Nah ini dia guys, hasil cincau jelly yang di blender dengan air panas atau hangat. Ternyata masih bisa tetap kenyal sih. Cuma untuk tampilannya itu jadi kurang mulus dan kurang menarik. Tuh bisa dilihat kan ya perbandingan cincau yang di blender dengan air panas dan cincau yang di blender dengan air dingin. Catat. Cuma meskipun tampilannya itu kurang menarik, yang gagal ini masih bisa dimakan dan rasanya itu segar banget. Sama sekali tidak langur ataupun langu, tidak pahit. Masya Allah, yang jelas mantap banget dan bikin nagih ya. Ini cincaunya itu saya campur dengan larutan kremer dan jus kurma dengan pemanis madu asli ya guys. Yang jelas sehat banget, segernya juga dapat dan anak-anak juga suka. Wow, amazing. Atau dibikin jadi minuman cincau gula merah tanpa santan seperti ini juga enak banget. Pastinya juga sangat cocok untuk menu buka puasa yang menyegarkan dan menyehatkan. By the way, untuk cara membuat cincau gula merah tanpa santan ini, insya Allah videonya itu akan saya bagikan secara terpisah. Oke guys, demikian tadi
cara membuat cincau jeli tanpa diremas ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.